Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai dinamika rotasi dan torsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Anilsa Adi Putra dengan NIM D1C121050. Yang kedua, Rahmadania Felisa D1C1211062. Yang ketiga, Destia Fitriani D1C1211018. Yang keempat, Hanifa D1C1211070. Yang kelima, Eki Ekswanti NIM D1C12104. Yang keenam, Irfan Yohanes Purba NIM D1C1211024. Yang ketujuh, Azurin Kosa NIM D1C1211040. Dinamika rotasi merupakan ilmu yang mempelajari gerak benda yang berputar, mengelilingi poros atau sumbu putar berotasi, yang dipengaruhi oleh gaya, massa, ataupun besaran lainnya. Adapun besaran-besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi adalah sebagai berikut. 1. Momen gaya atau torsi. 2. Momen inersia. Yang ketiga, energi dan usaha gerak rotasi. 4. Momentum sudut. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu momen gaya atau torsi. Yang pertama harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari torsi. Torsi adalah ukuran kekuatan atau gaya yang dapat menyebabkan objek berputar sekitar sumbu. Sama seperti gaya yang menyebabkan suatu objek berakselerasi dalam kinematika linear, gerak lurus. Torsi ilmiah yang menyebabkan suatu objek memperoleh percepatan sudut, secara umum torsi dapat dianggap sebagai gaya rotasi, di mana konsep torsi diawali dari kinerja Archimedes dengan alat geraga tuas. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahmadania Felisa. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan materi dari Anilsa Adi Putra. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini, bahwa ini adalah contoh dari torsi membuka pintu dengan kekuatan yang maksimum. Di mana ketika seseorang mendorong pintu, mereka akan mendorong pada satu sisi yang terjauh dari engselnya. Mendorong sisi yang paling dekat dengan engsel itu membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Meskipun pekerjaan di antara dua ini sama pada kedua kasus ini, namun kekuatan yang lebih besar akan diterapkan pada jarak yang lebih kecil. Pada umumnya, orang akan lebih suka untuk menerapkan gaya kekuatan yang lebih sedikit. Maka disitulah pegangan pintu biasanya ditempatkan lebih jauh daripada engsel. Gaya yang bisa membuat pintu tersebut bergerak adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan torsi. Secara matematis, torsi atau yang dilambangkan dengan gaya dengan tau sama dengan gaya tegak lurus dikali panjang lengan torsi. Jadi, apabila gaya yang diberikan miring, maka kita harus mencari gaya yang tegak lurus terlebih dahulu dengan menggunakan rumus trigonometri. Dengan mengalikan gaya yang diberikan atau F dengan besarnya sudut yang terbentuk, misalnya theta. Kemudian sama halnya dengan gaya lain, torsi juga memiliki arah. Namun torsi hanya memiliki dua arah, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Kita bisa bergerak.
Kedua arah ini diberikan tanda positif untuk berlawanan dan negatif untuk yang searah jarum jam. Cara menentukan arah tersebut hanya dengan memutar gaya ke arah pusat rotasi yang membentuk sudut terkecil. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanifah. Baik, sebagai contoh perhatikan di bawah ini. Arah torsi adalah ke kiri, berarti berlawanan arah jarum jam. Karena apabila kita putar gaya tersebut ke kiri, lebih kecil daripada diputar ke kanan. Kalau digerak translasi, kita tahu bahwa gaya atau F sama dengan percepatan dikali massa. Ini adalah rumus hukum 2 Newton, di mana dinamika rotasi masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton. Rumus ini juga berlaku untuk torsi. Torsi sama dengan percepatan sudut dikali momen inersia. Kalau ditanya kenapa massa menjadi momen inersia ya? Ini perbedaannya dengan gerak translasi. Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Semakin besar momen inersianya, maka semakin susah sebuah benda tersebut untuk melambat atau mempercepat. Selain itu, momen inersia juga berhubungan dengan massa, tetapi juga bergantung dari bagaimana massa itu tersebar. Makin jauh massa benda dari pusat rotasi, semakin besar momen inersianya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eki Ekswanti. Gerakan translasi. Jadi, gerakan translasi karena momen ilustrasinya hanya tergantung pada masanya saja. Jadi, rumusnya adalah F sama dengan alfa dikali M, percepatan dikali massa. Namun, kalau gerakan rotasi, momen inersianya sama dengan massa dikali ke kuadrat jarak dari gaya ke pusat rotasi. Transin sama dengan gaya yang ada di gerakan translasi. Sama-sama menghasilkan usaha. Semakin besar usaha sebuah trosin, maka semakin besar usaha sebuah objek. Contohnya energi kinetik, yaitu energi dari gerak suatu benda yang bergerak tidak berotasi. Semua energi kinetik berasal dari gerak translasinya. Namun apabila benda tersebut berotasi, maka sebagiannya energi berasal dari gerak torsinya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Eki Ekswanti. Energi kinetik dari gerak translasi adalah setengah massa dikali kuadrat kecepatannya. Karena pengaruh massa pada gerak translasi, maka rumus energi kinetik pada benda berotasi adalah setengah momen inersia dikali kuadrat kecepatan sudut benda. Kalau diberikan suatu percobaan menggelindingkan cincin dan kelereng pada bidang miring, yang manakah yang akan sampai duluan? Kelereng dan cincin bentuknya sama-sama bulat. Berarti mereka sama-sama menghasilkan energi kinetik dari gerak rotasi
dari gravitasi. Namun besar energi mereka tidak sama. Dapat dilihat dari hasil percobaan bahwa kelereng yang sampai duluan. Kenapa begitu? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Destia Fitriani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Irfan. Kenapa kelereng lebih cepat sampai? Karena kecepatan sudut dari kelereng lebih besar daripada kecepatan sudut dari cincin. Dan yang menyebabkan kecepatan sudut kelereng lebih besar dari cincin adalah karena momen inersia dari kelereng lebih kecil daripada cincin, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk melambat atau mempercepat. Perhatikan gambar di samping. Kelereng merupakan benda padat dan tidak berongga. Jadi, masanya lebih dekat ke pusat rotasi. Sementara cincin masanya lebih jauh daripada pusat rotasi. Jadi, itulah kenapa kelereng bisa sampai lebih cepat daripada cincin. Sekian yang dapat kami presentasikan hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.